'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Kita mau mulai. Udah Kak, udah selesai Asik. baru selesai. Bentar ya Kak, Udah beres kuliahnya. baru aja Kak. Baru Oke. Kak. Tapi Thailand nggak masih Hmm? mau minum dulu nggak? Sambil minum atau sambil Oh udah tadi. Sambil kuliah, sambil ini, sambil presentasi tadi. aman ya? Ya, Kak mau nanya, boleh ini nggak Kak? Bebas. Boleh nge-record ininya untuk personal use, soalnya gue nggak terlalu pintar kalau cepat gitu, harus diulang-ulang lagi. Selalu aku record loh. Nanti suka diupload ke YouTube. Jadi nanti linknya dikasih ke Taren juga buat nanti kalau lihat Oh. lagi. Oh iya, oke. Aman kok, ini lagi di record sekarang. Nggak apa-apa. Atau kalau Taren mau record juga nggak apa-apa, itu oke. Terserah. Harus saya tinggal dikit lagi sebenarnya. Kebanyakan record gaming soalnya. Oke. Kita mulai ya. Berarti gini. Kan aku tuh sebenarnya udah bikinin kurikulum ya sebenarnya. Tapi kan selalu gitu misalnya mungkin minatnya beda gitu ya. Karen kan lebih ke arah desain. Aku tuh mau lihat dulu arahnya kemana, kita bisa tajemin kemana. Jadi kalau ada pertanyaan atau misalnya ada request pengen ini dijelasin atau itu apa, kasih tahu aja. Nanti jadi aku bisa rapihin gitu materinya, jadi lebih dekat gitu sama yang kita mauin gitu ya. Nah, tapi ini sekarang cerita dulu boleh nggak sebelum mulai? Boleh Kak. Jadi aku harus cerita dulu karena gini, kan sebenarnya ya kalau misalnya Taren tahu ya, sekarang kan kita shifting ke digital nih. Jadi sebenarnya orang-orang desain itu, orang-orang art tuh dipakai banget, perlu banget kita selain teknologi gitu, karena kan sekarang arahnya udah ke metaverse lah, NFT lah gitu-gitu kan ya. Jadi selain coding, bikin game, orang kan sekarang arahnya ke metaverse, bikin aset digital. Kayak aku tuh ikutan kelas kan kuliah ya. Jadi kalau sekarang kan kuliah online-nya, maksudnya yaudah deh kuliah MIT online course misalnya, atau kuliah blockchain online course. Itu tuh sekarang si sertifikatnya tuh bentuknya NFT, jadi kayak animasi gitu. Bentuknya atau logo gitu. Nah, kan aku punya Prokot Siji nih kan, pengennya tuh murid-murid tuh punya NFT juga. Cuma problemnya kalau orang teknik, kita bisa teknologinya, nggak bisa gambarnya gitu. Jadi orang-orang Tetanen tuh butuh banget. Nah, terus kemarin ngajar juga di ITB kan, anak-anak FSRD lah. Mereka emang biasanya ditariknya ke games industri untuk bikin aset kan, ya gambarnya lah, yang animasinya lah. Jadi emang perlu sih. Nah, aku sekarang kasih background dulu bahwa sebenarnya kan, ntar dulu ya, sebenarnya programming itu paling nggak orang desain pun harus tahu, dan berarti aku tuh ngajarin programmingnya tuh pakai bahasa desain, jadi lebih ke arah logik sama kreativitinya gitu. Dapat gitu codingnya. Nah, tapi sekarang ini latar belakang aku dulu ya, latar belakang sekolah. Kita berbeda ini nih, kita berbeda spesies. Saya orang elektro gitu, dari S1 sampai S3 elektro, dan kemarin tuh ngajar ITB FSRD beberapa kali, ternyata cara kita problem solving tuh beda. Jadi orang seni itu beda loh kalau mikir. Mereka tuh kalau Hafid tuh matematik ya, kalau matematik kan saintis. Nah, saintis tuh juga approach-nya beda lagi, mereka tuh pakai deduktif gitu ya. Kalau teknologi kita tuh lebih ke yang cepat aja gimana gitu, misalnya itu keran bocor, sumpel aja, mau pakai botol kayak mau pakai apa gitu. Kalau orang art tuh beda loh, dia keluar dari box aja. Jadi saya pernah ngajar kemarin FSRD coding tuh. Pada saat ada satu problem, nanti Taren coba ya, ada satu problem saya nggak bisa solve karena saya orang teknik, jadi mikirnya di kotak gitu. Tapi orang seni bisa, jadi dia keluar aja dari situ gitu. Kok kamu bisa mikirnya gitu? Saya pikir, oh iya benar, berarti emang kayaknya spesies kita tuh harus berkolaborasi gitu, karena kita beda pendekatan gitu ya. Nah, inilah cerita aja lah, saya belajar di mana-mana, di mananya gitu, terus cakupannya apa gitu ya. Jadi buat menggambarkan bahwa saya emang nggak tahu apa-apa loh tentang seni gitu, maksudnya benar-benar pure orang teknik gitu. Jadi makanya suka seneng lihat orang-orang seni tuh
nyentriknya tuh lucu-lucu, aneh-aneh gitu. Pokoknya hebat lah, lucu lah gitu. Oke, sekarang jadinya gimana? Sebenarnya bahasa ini saya nggak nemu ya coding buat yang baru ya, Teren, yang baru saya nggak nemu 2019, tapi Ada keren. Eclipse baru-baru. Oh, Eclipse itu adalah IDE-nya si Oh, si Python. Java. Java. Java, Oh. Java Eclipse tuh. Eclipse sama NetBeans kalau nggak salah. Kalau sebenarnya sekarang kalau kita pakai IDE itu bisa pakai banyak sih apa namanya editor yang bagus-bagus. Tapi bahasa pemrograman trennya tuh kayak gini sekarang. Makanya nanti saya tuh mau ngajarinya arahnya pakai Python karena Ya, si Python ini tuh kayaknya semua orang pakai deh gitu. dulu sempat les di Binder Academy online pas di Jogja dulu pakai Python semua. Oh gitu. Heeh. Iya, Python tuh soalnya bahasa yang paling intuitif. Saya dulu lama banget pakai Java ya dari sejak kuliah deh sampai kerja Java. Begitu tahu Python nggak mau pakai yang lain dah. Pokoknya Python dulu, kalau misalnya harus spesifik baru nih pakai yang kayak Go, Go atau C atau Perl gitu. Kalau nggak mah pakai Python aja. Nah, ini sebenarnya kan implementasinya beda-beda nih. Tapi yang paling populer itu adalah si Python ini. Kalau Taren lihat kan tipenya nih ya, tipenya itu kan dia bisa, kalau yang bulat bola dunia itu artinya dia bisa bikin web app. Kalau gambar desktop itu bisa di laptop. Nah, itulah sebabnya si Java ini masih ada karena dia bisa web app, bisa di mobile, bisa di desktop juga. Nah, kalau Taren lihat ada yang gini, mana ya kursorku kok hilang sih? Ada yang kayak kutuin ini yang microcontroller kayak controller nih kayak di CPU. itu tuh berarti bisa bikin microcontroller kayak robot misalnya, Oh. atau misalnya mesin pintar kayak mesin kopi yang bisa nyambung ke internet gitu. Itu pakai C++. Jadi ini urutan-urutan bahasa yang populer lah. Cuman kalau kita lihat ya 5 besarnya tuh ya ini C sama Java sama Python. Kalau bikin game pakai apa? Oh ya nanti kita lihat kalau bikin game. Oke. Nah sekarang kalau berdasarkan karir, bahasa apa nih yang harus dipelajari? Nah, kalau biasanya ya pokoknya semua programmer itu pasti ada pasarnya. Jadi kalau kalian bisa desain, bisa programming, wah itu bahaya tuh karena itu skill yang dicari. Karena apalagi sekarang digital, lu bisa coding sama bisa gambar, mah udah di hire pasti. Karena dia senang gitu. Biasanya soalnya yang bisa coding nggak bisa gambar, yang bisa art nggak bisa coding biasanya gitu. Nah kalau front end web development itu biasanya kalian tahu nggak kalau misalnya front end itu emang harus ada artnya. Jadi misalnya yang ngedesain antar mukanya gitu kayak Headernya. jadi kayak misalnya Tokopedia sama Shopee kan itu tampilannya beda tuh. Nah itu tuh front end developer yang bikin. Jadi gimana ya flow-nya biar orang kalau pilih check out itu berapa langkah aja, nggak banyak pilihan. Terus kalau nge-search gimana caranya tampilannya tuh nggak memusingkan. Gimana caranya supaya tampilannya tuh jelas harganya, ratingnya, tampilannya, komposisi warnanya. Nah, front end web development itu biasanya pakai JavaScript karena dia harus dynamic kayak misalnya mungkin ada sebagian gue nggak suka ya pakai Bukalapak gitu karena user experience-nya nggak enak lah. Itu karena web developernya nggak jago gitu. Itu harus orang seni sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat ya nih ya bukti bahwa orang teknik itu tidak ini ya. Ini kan saya punya website kan. Website ini dibuat oleh anak elektro yang tidak punya seni gitu ya. Lihatlah, kan cuman gini aja gitu. Warnanya cuman emang warna minimum sih, cuman desainnya gini aja gitu. Nggak ada yang bagus-bagus kan, biasa banget gitu. Kalaupun diklik, ya gitu aja gitu. Nah ini tuh contoh yang ya emang orang teknik mah. Lucunya pas pertama lihat langsung mikir cara yang bagusnya gimana, Bu. Nah itu kan, Desain itu bagusnya ada, gimana. ya kan? Misalnya kan kalau ada ini kan harus adanya dari atas gini ada tengah layar pertama diambil gambar gambar kayak kegiatannya, terus pas di scroll ke bawah nanti yang gambar itu naik ke atas, nanti Oh bener. ditunjukkan judulnya. Oh bener Teran, sebenarnya ada loh coding pakai JavaScript ya, aduh lupa ya namanya, nanti kasih tunjuk deh. Ya ada yang desain kayak gitu, jadi kalau kita scrolling tuh ada bagian yang tetap atau gitulah ya, pokoknya ngasih feeling bahwa gue lagi scrolling nih dari ke atas ke bawah tuh jaraknya segini lagi kan. Ada kan yang scrolling aja terus baru nggak tahu ini ujungnya mana sih gitu kan, ada yang gitu kan. Itu kan desain, maksudnya makanya kenapa kita beda sekolah gitu kan, karena emang
emang skill art itu susah gitu, kayak tipografi, font sama warna, animasi itu kan itu kita orang teknik nggak akan bisa ngajar gitu. Nah itu front end. Nah biasanya front end developer itu dia bisa codingnya itu JavaScript lah ya, biasanya HTML, CSS gitu. Tapi lebih ke art sama desain. Nah, kalau back end development, web development tuh kayak saya sebenarnya di belakang layar. Jadi kalau diibaratin ya, front end itu kayak kalau saya di restoran itu bagian kalau di MasterChef tuh si Joe yang suka ataupun lah siapa ya waiternya lah yang nerima gitu. Mau set up ruangannya lah gitunya itu front end. Back end tuh dapur yang ada Gordon Ramsay-nya yang wah gila nih kosong lah gitu kan ya. Wah kurang ajar lu gila nggak bener ini dibuang makanannya nggak cukup ininya basi itunya. Nah, itu di back end. Jadi kita kayak misalnya Gojek nih. Yang front end itu yang mikirin bikin user app yang menarik tuh gimana? Kayak saya lebih suka Gojek sih daripada Grab gitu. Grab itu kadang-kadang kalau pesan tuh bingung gitu. Ini udah sampai mana sih gue gitu. Kalau Gojek sebenarnya user interface-nya in some way lebih bagus gitu. Tapi kalau pesan makan lebih enak di GrabFood gitu. Nah itu kan front end. Back end-nya tuh kan itu susah banget tuh, ada servernya banyak, harus set up buat sekian driver, beda lagi akun buat driver sama akun buat user beda, akun buat restoran beda lagi gitu kan. Itu di belakang tuh kacau balau lah. Jadi yang belanja ke pasar, yang masak, yang ngegodok, motongin barang gitu tuh back end. Jadi back end tuh makanya banyak gitu, ada JavaScript, ada Python, ada Go, ada database, ada gitu-gitunya tuh karena back end memang dapur gitu. Itu dua programmer yang udah beda kepribadian ya. Jadi saya juga kalau ketemu teman yang front end, kita emang beda personality aja gitu. Mereka tuh lebih apa ya, lebih santai gitu ya daripada orang back end. Back end tuh cenderung stres karena memang bebannya banyak kan di dapur kan panas ya maksudnya. Banyak orang lah gitu. Jadi kita emang integrasiin banyak sistem gitu. Wah, server ini harus nyambung ke sana. Kalau internetnya mati, DNS-nya mati, gue harus direct ke situ. Server kebakaran misalnya itu kan urusannya orang dapur gitu. Nah, berarti Kak, ya. berarti kalau misalnya dari back end bisa jadi front end atau cuman back end bisa front end atau front end bisa jadi back end? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa. Tapi untuk back end lebih susahnya kalau front end untuk art-nya, kalau front end lebih susah untuk advance coding-nya. Karena lebih advance kan kalau back end masukannya. Betul, exactly kayak gitu benar. Nah sebenarnya ada yang namanya full stack programmer. Full stack programmer itu tuh dia bisa semuanya Karen. Kalau saya bisa dibilang full stack programmer, tapi ya kalau kayak full stack programmer kayak misalnya pemain bola gitu kan ada yang emang jago back kiri, back kanan, striker gitu kan ya. Kalau bisa di semua lini sebenarnya dia biasa-biasa aja gitu kan sebenarnya. Jadi saya juga sebenarnya ngerti semua tapi tajamnya mungkin ya di back end atau sistem programming sebenarnya gitu. Oke, bener ya, pintar-pintar kayak gitu, bener-bener. Jadi bukan berarti nggak bisa, cuman ototnya beda gitu ya, ngerti. Statistiknya beda, jagonya di mana. Ya, gitu, bener. Kayak kalau ya. Terus kalau mobile development beda lagi, yang misalnya bikin aplikasi di mobile. Kalau mereka orangnya cenderung harus reserve, mereka akan mikirin gimana caranya ya, gue bikin program yang kecil, yang cepat, yang simple. Kayak misalnya kita bikin mobile development nih, nanti kan di-upload tuh ke Google Play Store atau ke Apple Store kan. Kalau aplikasinya gede orang nggak ada yang mau download dong. Misalnya, gue mau download Stumble Guy gitu, tapi filenya 1 giga, ya nggak mau lah gitu. Misalnya itu 500 mega. Masa gue nginstal game 1 biji aja langsung penuh lah handphone gue gitu kan. Terus misalnya lambat gitu, udah lambat, cache-nya besar. Nah itu jadi kalau mobile developer, biasanya mereka concern banget urusan device. Jadi kayak gue harus develop nih kalau buat Samsung versi ini, Android OS-nya ini, terus resolusi layar sekian. Game ini harus bisa jalan di semua resolusi itu dan harus cukup di memori sekian, dan kalau dia di iOS harus bagus, kalau di Android ya gimana gitu. Itu mobile development tuh lebih ke spesifik lagi. Itu beda lagi personality-nya, mereka biasanya lebih tahu gitu kan, maksudnya oke, gue mau develop buat Android, berarti dia harus tahu banget tuh device Android tuh resolusinya berapa, lebar layarnya berapa, OS-nya kayak gimana, RAM yang dibutuhkan berapa gitu. Itu beda lagi kan programmernya. Jadi sebenarnya kalau kita mau hire orang juga mesti nanya, lu sebenarnya spesialisasinya di mana gitu. Jangan salah gitu. Misalnya
jauh gitu ya, kayak mobile development gini, misalnya orang biasa di back end masuk ke mobile development dia mesti belajar lagi pasti gitu. Oh. Karena beda. Nah ini nih, game development nih yang saya pengen tunjukin nih kata Dev. Game development itu adalah probably mungkin bisa jadi yang tersusah juga sih ya buat kalau menurut aku sih ya. Kan kita bisa bikin game pakai Unity ya atau pakai banyak lah ya, ada banyak tools untuk bikin game. Kayak pakai Blender gitu juga bisa ya. Tapi kan itu resource-nya gede. Nah, aku tuh kalau coding misalnya kayak Roblox deh. Kalian pakai Roblox nggak? Roblox tuh oke sih buat bikin game. Problemnya tuh aku selalu gitu. Codingnya oke, tapi nggak ngerti bikin asetnya gitu. Kayak misalnya, gue harus bikin terrain. Nah, terus gue harus kasih lighting. Terus gue harus bikin nih tokohnya gini gitu, bikin animasinya. Terus oke, gue kasih kostum. Itu tuh nggak bisa aja, gila aja. Misalnya di Unity ya kita bikin kan mesti bikin terrainnya tuh ada cahayanya, terus ada kasih pakai pohon. Kamera view-nya. Oh, itu tuh bagi aku tuh gak bisa dikomprehend lah gitu. Karena si panelnya tuh kan banyak kan, nanti lighting dari sini. Udah gitu nih teksturnya, yang ini satu teksturnya batu, yang satu teksturnya kain, yang satu tekstur ada. Udah gila. Nah, game development itu biasanya satu kantor Taren. Jadi kalau Taren misalnya mikir gue maunya nanti jadi game developer, programmer gitu ya. Which is good gitu ya. Karena itu orang akan ke arah game sama ke arah ini kan metaverse itu kan sebenarnya gamification juga kan. Jadi biasanya tahu Agate nggak? Agate itu teman aku tuh, Arif. Daftar ke ini kemarin, daftar magangnya. Tapi belum Magang. tahu keterima atau enggak. Mudah-mudahan keterima. Agate itu kan sekantor. Agate itu ya ada bagian codingnya sama ada bagian bikin asetnya. Nah itu tuh memang berat gitu ya. Maksudnya kadang-kadang saya suka banyak sih orang yang, Kak, saya pengen bikin game. Terus dia pikir dia bisa bikin game sendiri terus bisa launching. Ya kalau game kecil aja gitu ya, misalnya cuman yang menjumlah dan mengali itu sih ya bisa lah ya. Tapi kalau udah misalnya mau game-game kayak PUBG gitu atau misalnya kayak Stumble Guy, gimana caranya lu bikin sendiri, asetnya aja segitu banyak, belum codingnya, belum itu. Orang bikin game di Roblox aja kan biasanya bertim kan, nge-hire beberapa orang gitu. Ini berat nih game development dan bertahun-tahun, jadi ini oke lah. Nanti aku coba bekelin Teren dengan yang kira-kira dipakai buat game development. Nah, terus ada yang namanya desktop application yang memang bisa bikin desktop ya, buat keperluan-keperluan biasa lah, misalnya saya butuh aplikasi buat keuangan nih, atau buat perpustakaan, atau untuk pegawai. Nah, itu tuh desktop application. Itu dia kayak mobile development, tapi lebih luas lah. Dia nggak terlalu mikirin handphone, device-nya apa, iOS-nya apa. Tapi desktop paling dia mikir, oke nih jalannya di Windows, di Linux, atau di macOS nih. Nanti dia develop gitu. Itu orangnya lebih beda lagi. Terus ada yang namanya sistem programming. Kalau sistem programming itu lebih mungkin ke science ya, lebih ke komputer science misalnya bikin perhitungan paralel yang spesifik gitu loh, yang misalnya perhitungannya tuh yang sangat spesifik dan high performance. Nah, itu sistem programming itu dia lagi yang optimal dan edan lah. Jadi ini karir-karirnya dan ini semua ada kerjaannya. Dan kalau Taren mau tahu, programmer itu susah banget nyarinya. Sampai sekarang, aku pun bingung mahasiswa-mahasiswaku tuh pada kemana sih? Kenapa programmer tuh kurang terus sih? Gara-gara banyak yang drop out teman saya banyak yang ini, yang apa nih, yang masuk IT, banyak yang drop out tengah jalan. Oh gitu ya, kenapa ya? Iya, teman yang ini aja yang satu kampus, bukan satu kampus yang lain, yang di Atma aja sama di Binus, sekitar 30 orang total teman yang kenal drop out. Seangkatan semua. Pada kemana dia? Pada kemana kalau boleh tahu? Pindah jurusan. Sumpah. Jadi gara-gara deadline-nya sama kan, misalnya mau buat aplikasi Android, tuh biasanya kan sendiri. Kalau perorangan juga, kalau per kelompok juga susah kan kalau buat Android juga. Belum lagi online kan, sekarang online kan mereka kurang penjelasan dari dosennya, kebanyakan kan masih data ini, tapi nggak dikasih full, nggak mungkin lah kan Bu, Kak, kalau mereka dikasih kayak full tutorial dari awal sampai akhir sama ini dosennya. Soalnya kan nggak mungkin secepat itu untuk buat aplikasi atau buat desain gitu kan. Iya, benar. Oh gitu, makasih loh masukannya. Nggak, soalnya ngeri juga, aku ngajar di Binus juga. Ya, Jadi teman saya di mahasiswa Binus saya juga, di Alam Sutra teman saya ada 10 orang yang drop out ganti jurusan.
Aduh sayang, iya kenapa ya programmer padahal kita tuh ngarepin banget banyak programmer karena makin banyak makin perlu semua tuh sekarang di coding gitu. Maksudnya ya kalau pada drop out cilakalah. Sama Kita takut nggak sama berguna. IPK-nya, Bu. Kan BINUS kan langsung kerja kan, IPK-nya kalau nggak bagus, kerjanya Oh, juga mereka susah kan. Jadi kalau misalnya walaupun mereka tenang ya, tapi nilai IPK-nya rendah misalnya di bawah kan 3,5, 3 hmm, tuh ini untuk IT di BINUS ini cum laude-nya. Kalau di bawah cum oh. laude agak susah bagi mereka. Kalau Teren di mana kuliah? Saya di Telkom, Bu, di Telkom Bandung. Telkom Ah, Bandung mana? Telkom Bandung awalnya tempat Ibu ya. Awal Serius? awalnya saya mau ke BINUS, tapi waktu itu Telkom disuruh University, Teren. Telkom University. Awalnya ke Apa? BINUS, awalnya udah daftar BINUS dapat beasiswa 50% tapi masih mahal kan. Akhirnya ke Telkom, baru Oh, masuk. Telkom lebih murah kayaknya mahalan. Enggak, lebih mahal Telkom, makanya itu saya misalnya situ. Saya Hmm. soalnya background-nya ini juga apa namanya pakai Python. Oh iya, ntar dulu kalau Telkom berarti Teren itu dong. Apa sih namanya jurusannya lupa. Kalau DKV. DKV ya, DKV ya. Oh, iya makanya anak saya juga kan di BINUS ya. Di BINUS tapi BINUS Bandung. Dia creative entrepreneurship. Itu waktu itu dia juga masukin Telkom, tapi Telkom jurusannya apa ya kalau yang entrepreneurship gitu. Tapi kayaknya murahan BINUS tahu, kan dapat beasiswa potong 50% loh masuknya waktu itu. Makanya Jadi kemarin cuma lihat uang daftar ini, uang pendaftarannya kan, uang pendaftaran BINUS lebih mahal dari 8 juta dari Telkom, tapi uang SKS lebih murah BINUS ternyata. ya, udah tapi Teren kalau daftarnya setahun atau 6 bulan sebelum tuh ada beasiswanya tahu. Makanya saya waktu itu bilang, kamu mau masuk ITB atau mau masuk BINUS? Kalau mau dari sekarang, ITB belum tentu keterima, daripada stres, mau didaftarin BINUS aja biar dapat beasiswa. Kalau lulus 50% daftaran, jadi udah akhirnya nggak jadi masuk TELU karena BINUS lebih murah jadinya. Ya agak nyesal sih, Bu. Makanya Tapi kalau bisa semester ini magang biar nggak matkul lagi. tapi bagus kok TELU. Kan saya dosen TELU, mantap. TELU Ya bagus. Oke, sip lah. nggak apa sih, Bu. Oh, sip, oke. Oh, apa deh? Oh, sedih lah. Nah, gitu ya sekarang berarti sekarang cerita dulu. Nah, programming language itu kalau sekarang kalian mikirin deh. Kalau saya kita punya website ya, website itu kan semua orang bisa bikin nih sebenarnya. Cuman yang jadi problem kayak gini deh, jualan semua orang bisa nggak? Gue jualan nasi goreng gitu, jualan tahu gitu. Nggak bisa. Tapi kan biasanya yang bikin masalah apa? Pada saat yang beli udah banyak kan. Misalnya Taren sekarang jualan es teh Indonesia gitu. Cuman jualan es teh aja. Oh murah ya laku Pada saat gerainya satu sih bisa gitu. Tapi begitu saat orang yang beli jadi banyak mulai nih. Tempat nggak cukup, karyawan kurang, terus mau ngegedein jadi tambah susah, orangnya tambah banyak. Nah sama ini website juga, kalau misalnya visitornya banyak, wah itu di background-nya tuh kacau banget gitu. Kayak Google itu misalnya yang visit banyak banget ya jutaan. Mungkin transaksinya per detik, per menit tuh banyak banget ya. YouTube juga dan pokoknya website-website gini gitu ya. Itu tuh yang mereka harus pikirin adalah gimana caranya supaya user yang masuk nggak nge-lag, nggak ngantri, nggak putus dan lain sebagainya. Nah kalau orang front end tuh cuma mikirin interface depan aja gitu. Nah kalau Taren lihat kan semuanya pakai JavaScript ya di depan di front end, tapi di back end kan beda-beda tuh, ada yang pakai Python. Si Facebook kan pakai Haskell, apa coba pakai Haskell, pakai Erlang, ada yang pakai Hack, ada yang pakai Go gitu ya. Kayak Gojek sama pakai Ruby misalnya gitu di back end-nya. Karena mereka di back end-nya tuh punya urusan dapur sendiri-sendiri gitu. Kayak misalnya rumah makan Padang nih. Rumah makan Padang kan misalnya sederhana kan banyak tuh gerainya. Mereka kan punya aturan sendiri kayak misalnya kita dapurnya cuma satu ya. Nanti dari dapur yang satu kita sebar kemana-mana gitu. Atau kayak McD misalnya. Oke, kita bikinin ingredientsnya 2. Bahan mentahnya lo boleh siapin tapi bumbu-bumbuan dan menu tertentu kita kirim dari pusat. Bisa gitu kan. Nah itu kan sama gitu. Jadi kalau di coding kita tuh nanti bakal punya server banyak, DNS banyak gitu ya untuk ngehandle sekian banyak user gitu. Belum mereka harus mikirin misalnya ini ada user yang emang mau login atau ada yang mau ngehack atau ada yang attack atau apa tuh si back end yang harus ngurusin. Makanya di back end itu kerjaannya lebih banyak, orangnya lebih advance sama lebih banyak karena dia mesti mikirin ini. Tapi orang front end itu juga mesti mikir juga. Kayak misalnya
eh Taren nih mau bikin website, atulah jangan terlalu banyak gambar yang high resolution gitu. Takutnya nanti pada saat kliennya loading Loading, lag. sama. Iya emang bagus sih tampilannya, tapi kagak muncul-muncul juga kan keburu keluar dia gitu. Jadi Heeh. harus ngebalance juga. Lu tampilan jangan terlalu edan ya, karena kita di backend juga liar kalau kita harus ngejadiin resource buat nampilin itu gitu. Berat device-nya juga gitu. Sama kayak desain, Bu. Ya, Kak. Gitu ya. Iya, Iya, soalnya misalnya resolusi videonya jangan terlalu gede, tapi apa nih videonya harus bagus gambarnya. ya, ya Gimana gitu. caranya gitu. Ya, soalnya kan kalau resolusinya mau berapa gitu ya, misalnya 4K, tapi Heeh. ya tuh, kalau nggak harus mah nggak usah tuh ya kan berat buat banyak device gitu. Gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya juga coding bagusnya dari mana? Sebenarnya dari anak-anak udah bisa gitu ya. Jadi anak-anak juga sebenarnya sekarang tuh secara nggak sadar mereka juga udah pada bisa coding, tapi dan itu emang harus dicari sih. Nah, ini skip dulu aja. Nah, ini yang tadi saya udah jelasin ya. Nah, Taren tuh ada di sini nih, 3D programmer, game programmer. Nah, sebenarnya kalau zaman dulu tuh belum ada Python, belum ada yang lain, kita pakainya sih sama C++ sama OpenGL tuh lebih susah lagi bahasa-bahasanya. Tapi ya memang sama ya, kayak gini lah. Pokoknya ada personality programmer gitu, beda-beda tipe-tipenya gitu, karakternya beda. Nah, sekarang mau nunjukin sekarang. Kenapa kita pilih Python, oke? Why Python? Kita lihat dulu. Sekarang contoh ya, ini bahasa pemrograman namanya Java Server Pages. Udah lama sih ini sebenarnya. Java Server Pages ini biasanya dipakai untuk tampilan di website. Biasanya ditaruh di dalam HTML. Nah, ini tuh contoh kalau kita pakai, udah jarang sih dipakai JSP, tapi ini untuk menunjukkan bahwa kalau kita mau nulis hello, itu pakai JSP kayak gini. Kayak gini nih, kebayang nggak? Harus ada kurung, harus ada garis miring, harus ada persen. Kalau ada yang salah aja dikit, nggak jalan gitu-gitu ya. Terus kalau kita pakai Perl, kayak gini. Lebih bingung lagi kalau yang ini. Nih, kalau Perl ya, kalau saya boleh cerita, Perl ini tuh kalau di bahasa kita tuh kayak Sanskerta nih, Karen. Iya. Kayak bahasa Sanskerta. Jadi dia tuh nyentrik. Saya juga nggak bisa, yang bisa tuh pembimbing S2, S3 saya. Angkatan pokoknya udah atas kita lah. Jadi beliau tuh codingnya pakai ini gitu. Bahas zaman dulu. Mereka bilangnya Perl itu kayak sajak. Jadi kayaknya programmer yang nyentrik itu jadi aneh gitu. Kayak misalnya harus ada titik koma, ngomongnya tuh beda, jadi kayak apa ya, kayak seni gitu. Tapi seninya tuh kayak yang bersajak, berpola, gitu-gitulah. Tapi bagus Perl itu sebenarnya bahasanya. Cuman nggak se-straightforward Python, ya kan, kayak misalnya bahasa anak sekarang gitu sama bahasa Sanskerta kan beda ya. Sanskerta kan gitulah bentuknya rumit. Ini Perl. Mau nulis hello world tuh harus begini. Terus Java nih yang saya bilang. Kalau kita pakai bahasa Java mau bilang hello world aja, harus bikin kelas. Harus bilang public static void main string args. Harus sistem outprint hello world. Harus ada kurung kurawal sepasang-sepasang, harus ada titik koma. Kalau nggak jalan. Java tuh ribet gitu. Kebanyakan ini itu. Tapi memang dia portable, maksudnya fleksibel, rigid gitu ya. Sistem tuh banyak banget yang masih pakai Java. Cuman saya sih kalau misalnya gue kalau bisa solve-nya nggak pakai Java, gue pakai Python aja. Nggak bisa, udah stres gitu ya. Di Java tuh gambarin gini. PHP tuh kayak gini. Hello PHP world tuh aja. kayak JSP, gitu ya, banyak ini itu. Astaga, ini mau bilang hello world aja banyak banget. Jadi banyak tag-nya gitu kan ya, ada HTML, head, body, terus apa PHP gitu ya. Ribet, gambreng. Terus kalau pakai C, nah ini sih tuh bagus untuk C sama C++ tuh bagus buat yang deket ke bahasa mesin Taran. Jadi kayak misalnya mau bikin robot, atau mau bikin virus, atau mau bikin controller alat apa pakai C. Dia bahasanya rumit tapi cepet. Jadi dia dikompilnya tuh ke bahasa mesin tuh lebih deket gitu. Jadi dia lebih cepet lah, executable-nya lebih cepet. Cuman ribet kayak gini tulisan. Kalau mau hello world tuh ya kayak gini gitu. Tapi lebih spesifik kayaknya sih. Kalau dilihat lebih spesifik gitu loh, Bu, maksudnya. Ya, bener, pintar. Lebih spesifik sih, itu spesifik banget. Jadi low level lah gitu. Bahasanya tuh yang low level lah, lebih ke hardware gitu. Kan kalau misalnya Java, Python kan di atas ya, deket ke tampilan gitu. Kalau ini mah di bawah, deket ke mesin, deket ke hardware gitu.
C++ juga kayak gitu dan bahasanya pun gini gitu ya. Ya ribet lah, ada simbol-simbol ini itu gitu. Cold Fusion udah jarang dipakai tapi juga ribet kayak gini. ASP juga kayak gitu, harus ada kurung segitiga pakai persen dan lain sebagainya. C Sharp mirip sama Java. Saya nggak suka C Sharp sebenarnya. Ya karena ya udah mending Java aja sekalian gitu ya. Nah, Python tuh cuman gini coba. Kebayang nggak? Dari semua contoh yang bergambaran gini, Python itu cuman gini. Dan Taren boleh lihat, boleh bisa lihat ini ya. Yang dikasih pagar hashtag ini itu boleh dihilangin, itu cuman komentar aja. Jadi sebenarnya cuman bilang print hello Python, udah nge-print. Nggak usah Oh, bilang gue harus ada kelas, gue harus maksudnya ada kelas yang tadi kayak di Java, nggak usah bilang harus out kemana, nggak usah apa udah tinggal print hello Python, selesai. Nah Python itu straightforward itu gitu. Walaupun ada Ruby juga ya, Ruby itu, tapi Ruby kan harus gini, harus begin, ada kurung. kurungnya. Python Golang gini, Golang juga ada ya bahasa, tapi tidak ada yang sesimpel Python gitu. Oke. Sip, itu intronya. Jadi bahasa pemrograman mah ada banyak. Nah, kemarin kan Taren bilang, ini kira-kira kalau kita udah belajar, apa namanya, bisa dipakai untuk yang lain nggak? Bisa. Jadi sekarang aku mau ngajarin ini dulu ya, apa namanya, logiknya dulu. Nah, sekarang coba Taren buka ini deh. Oh, bentar. Buka, bentar. Linknya berarti, ntar aku cari dulu ya. Berarti kita coba dulu visual ya. Tolong buka terus Taren share screen ya, biar aku bisa lihat ya. Coba buka ini. Bentar, aku kasih linknya dulu. Nah, buka itu coba terus share screen. Ah, Nah, aku itu dulu ya. Aku stop dulu yang aku stop share. videonya ini Kak. Link ini buka coba. Oke. Nah, ini boleh dilihat, boleh nggak juga nggak apa-apa. Di skip aja lah Taren, kayaknya it's too easy lah for you. Just close it, tutup aja. Oh, ini ada ininya. Oh, ininya. Pilih dulu mau siapa tokohnya. Selektif. Oke, yuk. Di oke aja. Nah gitu ya. Jadi kita tuh mau maju ke si ini. Kambing ya? Domba ya. Berarti kurang berapa tiles tuh? Forwardnya harus ada berapa? 2 kali. Berarti tambahin satu lagi. Di drag aja Taran jadi ke kanan coba. Nah gitu. Terus run. Harus di bawahnya. Oh, harus di Harus bawahnya. nempel. Oh, ini ada kuningnya. Gitu coba. Nah kalau dia udah bunyi kan tring gitu ya, berarti udah ganti level nih. Oke, udah itu namanya sequence. Jadi sequence itu urutan perintah. Sekarang kita disuruh maju terus disuruh destroy katanya. Oh, Berarti 1, 2, majunya berapa kali terus ngapain? 1, 2, Pintar. Oke, run. Nice. Dah. Gampang kan, bisa kan? Oke. Berikutnya sekarang harus belok nih. Sekarang harus apa? Nyukur terus dua-duanya harus dicukur nih. Berarti 1, gimana? Harus ada belok nih berarti. clear, Benar. terus. Terus Ini ke bawah ini mereka tuh lebih ini tulisannya. kanan dong berarti ya. Oh, soalnya dari atas. Dia ngadepnya nggak tahu kemana. Dia ngadepnya ke kanan sih. Benar, nice. Oke. Nice. Berikutnya ini masih sequence ya, masih sequence. Maksudnya lagi masih urutan. Oke, udah. Sekarang kita coba lihat. Nah, sekarang ada 3. Kita majunya mesti berapa kali, beloknya berapa kali. Tapi semuanya mesti di-destroy nih semuanya nih. Semua pohonnya mesti ditebang. Tiga-tiganya ini. Tiga-tiganya. Maju, destroy, left. Nggak kelihatan dari pohon sih. 1, 2, 3. Ya, 3. Destroy. Turn left lagi.
2, 3 lagi. Oke, 3 lagi ya semua ya berarti ya. Nice. Ini sequence-nya. Pinter. Nice. Oke, lanjut. Keras banget suaranya. Bentar, pilih suaranya. Nah, Kenapa suaraku kekerasan? bukan gamenya. Oh, berisik. Nah, oke. Sekarang ada si yang merah ini. Merah ini tuh namanya looping. Oh, looping. Jadi dia berulang. Nah, Taren tuh harus pakai ini justru. Coba yang merahnya ditaruh tuh di bawah when run. Kan berarti dia disuruh naro tembok kan. Balik gini. Nah, berarti apa namanya? Kita harus naro dulu terus naro maju 4 kali kan, bener nggak? Naro maju apa naro kalau kata Tarang. Taruh Tapi dulu lah, ada di taruh, bawahnya. iya bener. Berarti taruh, tapi di dalam yang merah supaya 4 kali. Oh, gini. Itu namanya looping. Terus Gitu. taruh di sampingnya atau gimana? Di bawahnya tapi di dalam yang pink. Boleh gini lagi. Enggak, repeatnya nggak usah. Nah, si move forward ini di bawahnya place. Jadi mereka berdua itu akan diulang 4 kali gitu Tarang di dalam yang pink itu. Tapi kan Kalau nggak coba lagi. Cuma sekali aja ya. Kalau saya coba sekarang jalanin. Kalau kayak gini, dia bakal naruh 4 kali, terus maju sekali. Padahal kita maunya naruh maju 4 kali kan, berarti move forward-nya harus di bawah place di dalam yang pink. Oh, ngerti. Di sini. Ngerti gak? Gitu. Jadi 4 kali. 4 kali maju naruh gitu. Berarti di dalam ini ya, dalam apa nih? Loopingnya. Jadi untuk semua hal yang mau kita ulang, masukin ke dalam blok pink. Jadi kita nggak panjang ke bawah. Boleh. Sekarang kita praktekin. Sekarang berarti kita maju berapa tuh? Maju dulu apa naruh dulu? Maju dulu. Bener. Maju dulu, taruh break, terus kanan. Bener. Nah, itu berarti Taren udah jago sequence-nya udah 1, 2, 3, terus turn right, baru masukin lagi kan. Berarti sama forward, right break. Oke. Terus turn right berarti. Taruh sini. Cepet banget bener kayak gitu. Ya. Ini berarti. Yes, exactly. Betul sekali deh. Yes. Oke, next sekarang. Ini sudah ngapain, Pak? Udah, bukannya harusnya next. Oh. Udah, dia nggak ini. Apa namanya? Mengloading. Nah, sekarang menanam. Berarti harus pakai yang itu kan? Harus pakai yang pink lagi kan? Berapa kali? 6 kali. Bener. Yuk. When run, plain. Ya, plan dulu. Pintar. Ya, betul. Betul lah. Sip. Tapi dibilang bocet, tapi bisa nyebrang gini, Kak. Nanti kita harus ke sini. Jadi kan kita maju nih. Taruh aku gambar. Kan kita maju nih sampai sini. 6 kali kan. Terus kelihatan berarti gak? Maju 1. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ke sini, belok sini. Keluar dari ini ya, dari tempat. Terus gini. Oke. Berarti forward, terus turn right. Baru masukin lagi. Belum deh. Turn right. Move forward. Maju dulu nggak? Maju dulu apa turn right dulu? Maju dulu deh, baru keluar dari tempatnya. Deh. Ya kan? Harus keluar dulu. Baru turn right. 1, 2. Baru turn right lagi. Baru maju lagi sekali lagi. Ini lagi. Move forward ya. Ini benar tikin. Benar. Nah, plant dulu atau move forward dulu kita lihat. Nggak yakin sih. Cobain aja.
Oke, udah ya. Ini saya clear dulu. Salah kan? Berarti langsung Eh, belok dia. kelewat. Langsung belok berarti dia. Tapi berhasil juga. Tapi berhasil ya, bener ya? Tapi Kurang kuat tuh tangan. kurangan berarti riset. Berarti nggak perlu apa nih move forwardnya mana tadi? Hilangin satu tuh, kebablas dikit ya. Jadi aja kurang. Cara ngilangin nggak? Jadi gimana? Oke. Nah gitu, benar. Yap. Nice, jago. Oke, continue. Sekarang apa? Nah, ini. Pokoknya nggak boleh nabrak si creepernya. Coba sekarang cari ada polanya nggak. Pokoknya sebenarnya sih merdeka sih. Dia lagi ngadep kanan ya sekarang. Benar, ngadep. Nah, mau gimana caranya? Dia sih bilangnya cuma boleh 9 blok. Sekarang bisa nggak bikin cuma 9 blok? Masalahnya Steve-nya lihat kemana ini? POV-nya. Dia tak ke sini dia. Nah, itu dia ngadep kanan. Benar ke kiri tadi. Kalau rutenya terserah ya. Misalnya mau, misalnya nih ya, karena mau ke sini nih. Maju 3, belok kiri maju 4, Berarti terus harus ke begini. rumah ini. Harus ke rumah itu. Bisa gitu boleh. Atau misalnya mau ngadep sana, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke situ, boleh. Terserah rutenya mau gimana. Pokoknya kalau bisa jangan lebih dari 9 blok. Repeat-nya untuk apa ya? Kalau tanpa pakai ini, pakai repeat bisa nggak? Biar lebih singkat gitu. Iya, justru lebih bagus pakai yang merah itu. Biar lebih pakai singkat repeat. ininya. Cuman tahu nggak rahasianya kapan kita pakai pink ini? Itu rahasianya kalau ada yang berpola, Taran. Rutenya ada yang berpola rutenya. Kayak ini ya, nih ya. Ini yang merah ini kan, sebenarnya kan belok kiri, terus maju 3 kali kan. Ini kan berpola nih. Belok kanan maju, belok kiri maju, belok kanan maju, belok kiri maju. Nah ini bisa masuk ke dalam pink tuh. Si belok yang kiri. bagian sini aja. Itu bisa belok masuk ke yang pink. Coba lihat dulu yang ini. Kayaknya salah dah. Turun maju kanan. Kan salah. Salah. Ya tuh bikin manual dulu Taran. Kan dia belok kiri kan maju 3 maju 3 kali kan, belok kiri maju 3 kali. Maju dulu nih di sini. Gimana? Ini di sini harus maju dulu nih di antara right sama left. Maju deh. Kalau enggak cobain. Terus ini juga deh Taran. Nih. Berarti ini cuma belok badan aja dia. Berarti dia nggak maju, cuma belok badan aja. Cuma belok badan aja, nggak maju dia. Harus kita suruh maju. Benar kan? Iya, benar. Tapi kan ini 13 ya. Coba di cancel. Jangan. Nah, ya benar. Sekarang berarti yang ini tuh kita masukin 2 kali ini. Repeat-nya. 2 kali. Yang mana sih yang sama? Right left dari yang right left left-nya. Nah, berarti ini aja nih masukin ke dalam yang pink. Yang ini dibuang nih yang ini. Bisa gini. Ini repeat. Nggak usah. Move forward. Pintar Taran bener. Ya benar. Anda benar. Setelah repeat itu turn right, turn more forward. Oke. Sisanya dibuang ya. Tapi kelebihan sih, bisa diturunin nggak? Bisa turunin. Iya, turunin dong, bisa 2 kali aja. Berarti mulai dari turn right, forward, left, baru forward balik ke right ya. Oke, kayak gini. Ini boleh. Coba. Bener kan? Pinter kan? Jadi berapa tuh? Pas kan 9 blok? Very good. Bagus sekali ini, bagus sekali.
Oke. Sekarang, nah ini. Sekarang dia ngadep kemana? Dia Naruh bilang torch. katanya, nah kalian boleh terserah. Pokoknya disuruh ngemain 2 sama suruh pasang torch 2. Boleh, misalnya boleh ngadep, ini ngadep kiri, ini ngadep mana sih dia ngadep sih? Ngadep kanan terus ngambil ini, atau misalnya mau ngambil yang ini boleh, mau ngambil yang sana juga boleh, terserah. Tapi nggak dibatasin juga sama dia. Karena mau kemana, mau lihat mana. Mau ngambil yang di sini juga boleh. Pokoknya harus ngambil 2 sama pasang torch. Berarti bisa kiri terus ke depan gitu. Atau terserah, misalnya mau ngambil ini, misalnya mau ngambil ini, terus ngambil ini, terus ngambil ini, boleh gitu misalnya. Terserah. Kira-kira gimana? Pokoknya harus 2 kali ngemain sama 2 pasang torch 2. Turn left. Ini ke depan kan dia? Oh iya. Turn left, repeat. Wait. Ya benar. Destroy. Move forward. Destroy. Ya berarti destroy, move forward, destroy, move forward. Iya, Bagian nih. apalagi satu lagi lu jangan lupa benar-benar gitu. Benar-benar gitu tuh. Benar kita ngadepnya left ke kanan sih? Taran kayaknya kanan deh. Dia ngadep ke kita kan? Dia ngadepnya ke bawah kan? Ke atas gini, ke atas dia ke utara ada apa ya? Oh, dia ke utara bukan selatan. Oh Ini ya ke udah. belakang kepalanya. Itu belakang ya. Ih, Oke, itu kayak jangan lupa taruh ini torchnya, place torchnya di dalam loopingnya. Kan harus Oh. pakai lampu kata dia. At least 2 torch katanya. Taruh place torchnya, taruh di dalam itu nah di situ, nah gitu. Oke, mau di bawah boleh, di atas boleh. Gitu. Nah, torch dulu baru destroy boleh. Destroy dulu. Nah, udah coba dulu. Belum tahu Bener ya? mekanik toh. Belum tahu Oh belum bener, dia mekanik. ngadep utara, pinter ya. Aku ngira ngadepin selatan tuh. Oh, mekaniknya Oh, cuma ada. taruh di bloknya yang dia berdiri tornya. Oh. Boleh, tapi itu udah selesai, dah. Udah bener kok. Selesai loh. Itu. Mau gimana? Ini selesai. Udah selesai, Ding. Udah selesai. Udah selesai, Ding. Selesai, udah. Iya, cuman 2-2 ya disuruhnya nggak semua ya. Semua tuh. Udah selesai. Cuman 4 blok. Very well. 5 code. Gila ya, canggih kan? Jago lah. Nah, sekarang mulai. Kalau yang harus pakai repeat, di repeat cuma boleh 8 blok loh. Hemat ya. Harus hemat energi. 8 blok ini workplace-nya. 2 iron block. Depannya berarti. Oh. Berarti maju. Taruh lo, awas lo, ada lava ntar nyemplung. Cek dulu. Kayaknya maju, terus taruh dulu ya. Bener. Baru nanti bisa berlooping dari situ. Habis itu looping. Forward, destroy. Kabel setnya dihitung nggak ya sebagai ini? Coba dulu. Kabel setnya nggak. Ya, tuh kan. Bener. Berarti kabel setnya dihitung jadi bloknya. Berarti harus gini berarti. Oh iya benar. Ya. Kan cobblestone maju, nah itu move forward. Bener. Jago Karena jago deh ini. Oke, good. Dah, bisa. Udah 10 nih. Continue, lanjut. Skip. Aku yang jelasin. Nah, sekarang pakai if. Sekarang tuh udah belajar 3 prinsip. Tadi tuh sequence kan, urutan. Misalnya naruh dulu apa maju dulu. Terus Looping. Sekarang apa? If kan. If itu ngecek. Kita harus ngecek nih. Ini kan kita nggak tahu nih di bawah tembok ini bakalan ada atau enggak. Berarti menurut Teren gimana? Destroy dulu, ngecek dulu, maju dulu, atau apa dulu? Terus berapa kali diulangnya? Ini ada bloknya ada 8 loh. Ada 8 tembok yang mau kita lalui loh. Terus dia bilang cuma 6 blok. 6 apa 7? Apa 8? 6 ini. 6. Oh, mau 6 aja ya. 6. Oke. Di sini tuh cover before moving. Jadi gimana tuh? Berarti apa dulu? Destroy dulu apa repeat dulu apa? Oh, repeat benar. Repeat langsung, Terus destroy. Terus apa? Pintar.
Kalau ada berarti apa? Nah, Kalau if oh lava head, enggak dong. bukan. Salah. Bentar. If lawan Ah, pintar. Terus baru apa? Move forward. Pintar banget. Betul. Cuma berapa 3 kali? kali. Oh, cuma 3 1, kali sih. 2, 3, Oh ya. 4. Very Coba good. paling baik aja. Iya, semua aja hajar. Oke. Oke, pintar. Tuh kan benar. Tuh logiknya bagus. Karena udah lancar. Ah, bagus. Nice. Enaknya coding bisa dites. Ah, ah. Coding makanya memang coding tuh bisa dites. Kalau art kagak bisa. Udahlah. Makanya nanti aku bakal ajarin bikin art tapi pakai coding. Continue. Nice. Oke. Dah. Nah, ini sekarang nih. Cuma boleh 14 blocks. Dia bilang Agak tricky main 3 dia bilang apa? redstone, 3 redstone disuruh Nah, dimainin, 3. jangan kejatuh ke Gimana? lava. Pakai command if katanya. Nah, yuk. Oh, Gimana strateginya Taran gimana coba? 14 blok. Mau ngambil 3-nya yang mana? 3. Inilah 3 yang ini. mana aja? Ini. Ih, kamu Dari depan iya, kiri. tuh kan, tuh kan. Aku tuh notice loh, orang art itu visualnya cepet. Nah, terus karena mereka visualnya cepet, jadinya mereka tuh spasialnya ya, ilmu ruangnya tuh pinter gitu. Aduh, itulah orang Soalnya ini kan seni. ada depan 3 blok, ke depan lagi 3 blok, sini lagi 3 Kan? blok. Cepet, orang seni itu cepet lihat pola, benar-benar banget. Itu the most efektif. Tapi oke, loopingnya bener yakin ada 2 kali, Taran. Kayaknya cukup 1. Tapi cobain Oke. dulu, oke. Tapi benar itu rute yang benar. Oh, bisa gini kayak. So, tanpa looping 2 kali. Move forward, terus destroy, Oke. place ahead, bukan if lah, mana if-nya? Ahead, place ini. Pintar kamu ya. 1, 1, 2, 3. 2, 3, bukan 3 kali ya? Oh, jangan lupa majunya loh. Oh, jangan lupa lagi pun Beloknya. ngecek ya, jangan lupa ngecek ya. Udah ngecek, udah berarti move left. Karena kan dia muter gini, 1, 2 juga sama berarti. Oh, 1, 2, 3 kali. Coba turn left, left semua kok. Berarti gini. Salah. Berarti kan? move Kurang maju. dulu. Kurang maju, ya. Iya. Kalau dia bingung. Dan lupa dia bentar. Turn left. Kayaknya maju dulu baru turn left deh. Iya, sorry. Komennya. Sebelum dia nyemplung ay. Ngecek dulu. Langsung beres. Jago dia Peter. Beres udah go. Oke. Udah ngerti itu dia berarti udah tahu. Good, continue. Nah, sekarang bikin rel doang. Ini malah lebih gampang. Lay rail from the edge of the Pokoknya harus bikin rel kereta dari api. ujung mapnya ke rumah, ke pintu rumah. Dari 6 kali ya? Ya. Dia ngadep. Belok dulu kali. Orangnya ngadep. Sebelum loop ya berarti. Kiri. Sebelum loop kalau di dalam loop nanti dia muter-muter. Oh iya. Iya benar. Ya. Flash rail terus flash rail forward 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berapa kali tuh? Karena nanti kan di situ harus ada belok ya. Berarti bentar. Terus turn left, right atau left lagi? Right. Kanan berarti. Baru flash dulu baru move. Kan berarti bukan left dia. Itu depan POV-nya aneh banget soalnya. Iya nih aku semua Taren. Belok kiri aja, belok left-nya jadi kanan. Iya. Masalahnya ikut semua kalau ditarik. Oh, enggak bisa diklik di situnya aja, tak? Oh, ininya.
Oh iya deh. Nggak Ya lihat. kan? Coy. Heeh. Ini berarti left. Coba. Nah, Oke, nice. nggak ada bisa diganti ya? Oh nggak bisa. Ah, yang red bisa lah. Hah? Nah, ini kan harusnya ke kanan. Iya, Oke. emang ke kanan. Iya bener kan ke kanan? Kanan lah, ya. Nah, Nah, udah sampai beres. POV-nya yang nyusahin. Udah nomor 14 lagi dong, nice. Looping, if, sama sequence tadi. Udah. Sekarang udah nih tinggal finish. Sekarang semuanya harus dipakai. Now mine will create something unique by using your platform. Oh, ini bebas dibuat orang kasar Bebas. ini. Bebas. Bebas ini adalah kalian boleh bebas pakai apa aja. Pokoknya semua yang sudah dipelajari. Gimana dia? Oh, lihat depan dia. Di kiri. Efisiennya dari mana ya? Dari depan dulu lah. Iya. Dia ngadepnya ke mana sih Ini sebenarnya? ke depan dia ngadapnya. Berarti Cara ya. Dan left dulu. naik, Berarti maju dulu aja lah. Biar lebih efisien maksudnya. Maju 3 langkah kanan. Ya dia nggak bisa 360 derajat ya. Berarti satu aja kan udah repeat 3. Ya gitu. kali, terus turn right, turn left lagi nih. Pengen efisiennya sih. Kayaknya kita ngemain itu sih. Ininya dulu, call-nya dulu. Pokoknya kita Oh iya, lebih efisien dari itu ya. ngemain terus bebas sih tapi ada loopingnya gitu lah. Iya, soalnya kalau pakai looping lebih simple dia kelihatannya. Biar kelihatan lah dipakai gitu. Move forward berarti terus habis itu looping. Boleh. Move forward, enggak deh, destroy block. Kalau empty, water atau empty? Water ya berarti. Soalnya di kanannya ada waternya. Oh iya bisa. Oh menyeberang, mau masuk. Boleh. Let's Mending apa? Diamond. Diamond banget. Bedrock, oke. Terus sambil dia jalan, block forward dulu. 1, 2. 2. Kita seriously nih move forwardnya 2 kali, Taren nggak mau 1 aja. Itu jadi 4 kali loh. Oh iya. Pak Amin. Ya kan? 1 aja sih move forwardnya. Nyopotnya susah ya. Ya itu. Coba lu bentar. Tes. Terus. Oke. Dia kelihatan air dia nanti. Benar, ngelewatin air terus place something. Harus mana? Turn right kanan. Baru Right. sama kayak tadi tapi lebih simple. Oh ya, berapa kali? 4 kali ya? Mau pasang itu, mau nambal si airnya. Berarti 4 kali dong. Ini bebas sih, berarti nggak usah ngapa-ngapain. Bebas. Merdeka. Ini mau sombong-sombongan aja. Show off. Yang berarti what? Coba. 1, 2. Oke, maju. Oh, bedrock itu ke atasnya berarti. Udah Udah gini. Udah loh, udah lulus. Video udah finish. Berarti finish. Ini nih di sini. Sekarang nih yang kuning. Udah tulis namanya dong, biarin aja lah ada sertifikat lucu-lucuan. Oke. Nice. Oke, screenshot. Dah, sekarang tugas berikutnya adalah ini. Tunggu. Tugas berikutnya adalah yang ini.
Wait. Share screen tetap ya. Ah. Tunggu. Aku kasih di chat. Ini. Sip. Silakan dibuka. Tapi skip langsung ke Maze aja. Nah, Oh, ini oke. mulai nih. Share Zoom. screen jangan lupa. Oke. Yang Maze langsung. Nice. Oke. Oh, sama kita di ini. Oke. Mirip kan? Hmm. Yuk. Tapi di sini dia akan ada yang lebih susah dikit. Tapi Mau nggak forward? kelihatan bloknya udah berapa ya? Oh, kayaknya 2 kali deh. Cobain. Oke. Sip. Next. Dikasih gini ya. Dikasih JavaScript-nya. Oh, itu JavaScript-nya. Jadi kita udah mulai kayak soal ada JavaScript-nya. Oke, sekarang gimana? Belum ada looping nih, masih sequence. Dua kali sekali, coba sekali dulu. Oh, ya, sekali. Ini maksudnya apa ya, Kak? Kalau kayak gini. Nah, ini sebenarnya kayak End sentence-nya. iya, itu tuh kalau ada kurung gitu tuh biasanya dia fungsi. Terus kalau ada titik koma itu artinya akhir dari perintah. Oh. Biasa kalau di coding tuh ujungnya biasanya suka ada gitunya. Buat compilernya nanti biar tahu, oh itu satu perintah gitu. Jadi nanti dia jalanin. Oh satu perintah gitu. Nah, udah Nah ada nih, repeat. mulai. Berarti apa? Gimana? Berarti gimana? Cara ini. Pintar lah. Iya betul. Repeat sampai-sampai. Oke, good. Ready. Nah itu while. Kayak gitu tuh kalau di JavaScript pakai while. While not done, fungsi. Pokoknya kalau masih belum selesai, maju aja terus gitu ya. Nice. Nah, ayo. Kan sequence ini. Ini kan pola. Berarti repeat terus kan? Nah, terus masukin polanya. Forward, left. Benar. Terus right Left, dulu apa forward dulu? forward dulu. Benar. Oh ya, until dulu ya. Kira internet repeat. Selesai kan? Jago lah. Lanjut sekarang. Ini nggak bisa harus Nah, forward sekarang dulu. pinter ya ya. Terus apa? Terus apa? Ih, Left dulu. benar. Ya. Betul sekali. Sangat benar. Nice. Ya, level lancar banget nih. Oke. Ini dari Sekarang mulai if-nya. kayak gitu. Udah mulai ada. If path Ini to tetap. left. Oh, ngerti. Ngerti. Berarti apa? Mesti gimana? Berarti repeat, pinter. Dia akan maju terus, tapi kalau ada ke kiri dia pintar. Iya benar. Udah. Terus Udah. ada if-nya lagi. Kiri lagi. Ini kiri semua ya? Nah, Kanan. Ini kanan kan, kan repeat until. Nggak ada ke kanan. Kiri semua loh ini. Jadi dia akan maju, kalau ada kiri dia kiri. Nah, ada kiri kan. Oke, dia selalu ngecek. Ada kiri nggak? Ada kiri. Oh, ada kiri. Belok kiri. Ada kiri nggak? Oh, Ada ini kiri. kiri ya, dari arah dia ya. POV dia kiri. Oh, kiri kanan. Kiri kan. Nah, beres kan? Bisa kan? Nice. Oke, kayak gitu. While, if ya. Bentuknya gitu. Nah, sekarang gimana nih? Mirip tapi beda nih. Beda dikit nih. If path ahead. Arahnya kemana? Coba dicek. Kanan apa kiri? Kanan. Kanan semua apa enggak? Kanan semua bisa ini. Pak, ini semua. Terus berarti repeat, move forward, pad, turn right. Berarti gimana tuh? Jago, nice.
Oke, level 8. Nah, mulai nih. Mulai Hmm. nih. Nah, oke. Ini ya karena ada kiri, ada kanan. Berarti gimana? Kiri ada kanan. Ada kiri, ada kanan, ya kan? Berarti harus dicek dua-duanya nggak? Iya, cek dua-duanya. Oke, turn left, to left. Kita double gini, double. Right, Hmm. right. Coba. Kan cuman nggak ada bercabang soalnya. Bisa kalau bercabang baru nggak bisa ini berarti nggak bisa pakai kanan kiri gini. Heeh. Pintar. Nah, berarti Soalnya kan kalau setahu dicek kanan ah, sama kiri kan? Yes, very well, very well. Tuh kan kebut udah 9 sekarang. nah ini kalau yang tadi nggak bisa nih. Ayo gimana? Nggak usah Oke. ribet, mikirnya nggak usah ribet. Nah, bener-bener ribet antel bener dong. Terus apa Hmm. tapi? Oh ada cabang gini. Self block will do anything. Jadi misalnya kalau kalau ahead dia akan maju. Selain ahead, mau kanan kayak mau kiri, kita disuruh apa gitu. Tapi kan Hmm, ini kita beloknya ada kanan nggak? Kayaknya kiri aja terus ya, apa gimana? ini kiri terus. Oke. Kiri, kiri. Gitu ya. Tapi ini Heeh. kirinya. Ah, Oh, tapi kalau jalannya ahead maju, tapi benar. kalau yang lain Heeh. kiri. Oke. Kalau dia cuma ada kiri ya kiri gitu maksudnya. Ya udah, coba. Else-nya kiri aja kasih. Nah, coba. Oh. Coba. Jadi dia nanti majuin terus dia belok kiri. Ini maju kiri. Oh, kok Ya, pinter lalu. sih? Iya, bener banget. Jago, jago. Asik udah level 10, gila cepet banget. Oke, aku diemin ya. Ini coba, Tarin bisa nggak ini? Ini intriguing sih. Coba ya, yang 10 ini emang ngeselin, tapi cobain dulu deh, for a while. Hah, kan? Until Ini ada kiri ada, kanan ada. do forward, else do left, terus tapi nggak bisa maju terus dia. Harus sambil ngecek. Terus lebih berat kiri apa kanan? Lebih harus kanan tapi kiri awalnya berarti dan left, left. Ya berarti di antara dua left and then if that berarti turn right dimasukkan ke sequence gini kan 1 2 3 balik lagi 1 2 3 turn left then Coba. right baru lagi balik ke satu lagi terus turn left dia. Nah, kalau muter-muter dikit juga nggak apa-apa, soalnya pasti nyasar-nyasar dulu. Coba kalau ada ini Muter dikit nggak apa-apa, pasti bernyasar. Coba ya yang aku tuh ngerjainnya udah beberapa kali, tapi kalau sih salah coba. Blockly yang maze level 10 ya. belum pakai Level 10. forward Oh, turn left. Oh awalnya ini bener. Ya, oke. Ini dia jago. Oke, sok. Ikutin aja logiknya Taren gimana. Ikutin aja. Aku gak ikut campur pokoknya. setelah itu belum Ih, dia jago. Oke, gimana. Biarin udah deket banget itu. Nggak ikutan Jago oh
the right, Mm-mm. move right, L, no, masih. Coba. Coba. Ini kok ikut ya. Dia juga ikut baca bawahnya sekaligus ya. Aduh itu udah bener banget. Allahu Akbar. Tinggal arrangementnya aja dikit. Iya. Oke. Kamu Betul. paham deh. Tenang Set. aja, tenang. Your time. Mm-mm. Apa coba? Coba. Ya, baca dulu ini. Kenapa saya salah? Coba. Dia maju. Ini dia maju. Oh, dia nggak tengah. Mana? Kita akan right. Head. Oh iya. Salahnya situ ya. Sampai sini dah, sampai sini tadi. Sampai atas. Udah nyasar ya, coba. Aduh, bener banget. Tapi yang atas move forward-nya perlu nggak ya? Coba deh. Kayaknya nggak harus dah. Oh ya, nggak perlu deh. Udah. Perlu kan? Coba kita tunggu aja. Dia nyasar dikit nggak apa-apa sih. Iya udah bener Iya, loh udah itu. benar. Udah benar. Dia ngecek kanan dulu ya. Makanya dia ngecek. Kita Ya, harus maksa dia ke kiri. Kita harus maksa dia. Tapi nggak tahu, tungguin kali dia belok lagi. Nggak tahu ya. Oh ya udah, turn left, ini turn left, ini turn right. Harus berat ke kiri ya, karena harus maksa ke kiri ya. Ya boleh. Pintar. Iya sih. Tapi dia selain ini belok ke kiri, dia belok kiri ini dia. Coba dia, bentar. Sekarang nggak apa-apa sih, nyasar dulu. Yang penting nanti di pertigaan yang sini tuh dia harus ke kiri. Kalaupun dia ke kanan, harus balik lagi ke situ. Nyasar dulu ke atas gini maksudnya. Tunggu, biarin, terusin. Ah. Kita tungguin. Apakah dia berhasil? Apakah dia bakal muter? Apa dia cuma looping di kota itu, Kak? Ngelooping nggak ya? Enggak sih kayaknya. Iya dia looping. Oh, dia ngelooping loh. Nyangkut di situ. Oh, berarti apa yang salah? Berarti harus pertiganya langsung kanan dia. Tapi pas ini nggak boleh kanan juga. Iya. Oh, berarti apa? Berarti apa yang kurang? Itu strukturnya udah bener, tinggal. Turn left, turn right. Berarti yang pertama left dulu. Setelah itu kasihnya jangan ini turn left. Terus? Setelah itu yang ahead terakhir turn right. Ini kasih. Ahead terakhir, oke. Yuk. Cobain. Kalau gini dia kemana dulu? Gini dia. Bingung dia. Dia kanan kiri. Oh iya, dia bener kan ngecek kiri dulu. Terus dia ngirim. Di kanan juga ada, tapi harus move forward katanya. Oh, dia kalau kayak gini pusing di pertigaan, berarti di pertigaan dia akan selalu bimbang dan ragu kayak gitu. Berarti gimana? Menyerang kanan dulu. Coba. Left.
Wait. Ya, enggak. Iya nya. Hah? Kalau dia sampai sini berarti harus 2 yang besar ini berarti. Kalau dia cuma sampai sini kayak belok kanan. Coba dulu. Oh, ayo berarti harus berat kemana? Right. Mm-mm. Ngecek kanan dulu dia soalnya. Dia kanan dulu. Coba dulu. Balik lagi nggak nih? Kanan dulu bang. Oke bang, lurus terus bang, lurus terus. Yang kiri. No bang. Bang, belok kiri bang, ay. Abangnya balik lagi. Ya bang kacau. Oke. Bisa 2 gini Apa? nggak ya? Mau 2 2. gini. Yuk. Back Oke, ahead. mau 2 gitu berarti ngecek ke depan. Coba. Else kan imbangnya kiri katanya. Ahead. Ahead. Move forward. Else balance-nya ke kanan. Balance-nya ke kiri. Ya. Tabrakan abang. Nggak bisa ya? Bisa nggak? Oh iya, dia maju terus ya lagu ini. Berarti the left, the right. Berarti yang mana? Moga nggak tabrakan di sini ya. Maju bang. Ya bang pusing. Aku pusing kata dia. Kok gitu ya katanya. Tadi udah benar berarti yang awal gini. Iya, yang awal tuh udah bener. Tinggal mau kan kanan itu nggak terlalu penting ya. Tinggal mau lebih penting kiri apa mau lebih penting maju. Maju. Ya kan? Artinya maju. Gimana tuh? The right, back to the left, to left, forward. Apapun jadilah. Hai. Nah, abangnya jadi bingung nih. Ya bang pusing nih. Ya bang pusing dia. Oke. Sepertinya benar. Soalnya kiri prioritasnya dari sini. Oke, yuk. Kok Ayo kiri bang, kamu bisa bang. Bang, jangan bang. Dia muter lagi nggak ya? Ngakak gue. Biarin dulu coba si abangnya barangkali loh. Asal dia selalu ngejek kanan kiri baru maju kan. Kanan kiri terus dia baru maju. Kalau kanan dia bakal kanan dulu. Kalau nggak ada baru dia maju. Oh, ini kan kiri nggak dulu. ada. Kiri nggak ada. Kiri Looping kanan dia. nggak ada. Looping lagi dia. Oh si abang ngakut lagi. Iya ini sebenarnya sama Matt tadi tahu, cuman ya kan sama cuman blok ahead-nya ada di bawah, jadi sama aja sih dia nyangkutnya sama. Bener nggak sih? Move forward, left. Yang bagian intersection aja yang harus benar. Iya. Dia ke kiri terus harus ke kanan lagi setelah itu. Tapi Uh-uh. di sini ada kanan kiri perempatan. Iya. Itu very close loh, very very close. Kalau aku kasih tahu pasti ngamuk deh Taran. Soalnya cuma ngerebut satu. Iya, soalnya nggak mau. Udah mau dikasih tahu nggak? Enggak. Enggak. Hebat ya dia. Enggak deh. Oke lah, silakan cobain. Oke.
Kita lihat apa sih sebenarnya. Bang, kiri bang. Ya ampun nih. Biarin dulu. Dia siapa tahu membalik. Tapi dia kan kanan. Berarti kan dia kiri. Kan kiri. Terus kayak gitu kanan kiri. Dia lurus. Tapi ada kiri. Nah ini dia ke kiri nih kayaknya. Si abang nih. Kan? Si abang sesat Ya aku tahu bang, tanpa nggak usah pakai ini bang. Coba ya. Coba Oh gimana? iya kan bisa gini ya. Aduh, goblok banget. Oh dia pintar, dia pintar. Awas ada yang kelewat. Oke, getting closer ini berarti. Gini, udah gini aja berarti. Cukup ini cuman tiga blok. Nanti bisa deh. Kalau ini berhasil lebih singkat dari yang punya aku. Wah, kalau ini berhasil ya beda sama yang aku nih. Lebih pendek nih. Soalnya tadi nggak sadar bisa double gini. Nah Pas ini tadi ku tak, pas tadi orang ku tak, tadi ku tarik kan kok bisa double. Rupanya kalau double kan emang bisa tinggal double. Kok bisa kepikir gitu sih Taran? Aneh. Saya nggak pernah kepikir kayak gitu loh demi. kalau bisa lebih simpel. Wah orang art emang aneh sih. Nah, terus nanti ke Kalau ini kanan dia. berhasil, kalau ini berhasil berarti beda sama yang punya aku ya. Nanti aku tunjukin ya. Kiri, ke kiri terus dia kan. Kiri nggak ada kanan. Terus ke kiri dia habis ini. Terus ke kanan. Habis itu maju. Ih kamu pinter. Taran tunggu. Cancel dulu. Cancel. Oke, tuh kan, ini terbukti deh. Aku boleh control screen nggak? Minta dulu. Aku mau nunjukin. Jadi ini kan caranya Taran ya. Aku tuh nggak kepikir loh kayak gini. Kalau yang aku tuh gini. Ini aku rubah ya. Ini taruh sini ya biar inget ya. Kalau yang aku tuh gini. Ini kan dia harus berat ke kiri kan. Berarti dia tuh tadi udah benar. Taran tuh udah gini. Pokoknya dia harus ke kiri ya. Tapi kalau nggak ke kiri, lu cek dulu harus ke depan. Baru Kalau kanan. misalnya depan nggak ada, baru ke Kanan. kanan. Nah yang aku tuh begini, tapi aku nyasar dulu juga ke sana. Ke kirinya. Tapi kan lihat, nah lihat yang punya Tan lebih pendek, gitu nggak? Nah itu tuh yang aku bilang orang art tuh suka nggak ngerti lah, mikirnya tuh suka beda gitu. Saya kalau logik aku kan ya udah, maksudnya ke depan ya udah pilihannya satu kan, misalnya ini Taran cuma 2 loh, if-nya cuma 2, nggak ngerti lah udah. Tapi ini juga sampai, kok bisa sih kepikir gitu? Jadi berarti dia kalau maju, Enggak, dia kan tadi mikirnya kalau gimana caranya biar nggak kesesat. Rupanya karena game design untuk tersesat dulu baru bisa, berarti ya udah berarti cuman ikuti pola dari ininya. Kan awalnya ini kalau dia pengen kita tersesat berarti kiri dulu kan? Berarti kiri terus habis tersesat dia kan ke kanan. Udah habis itu kiri kanan terus. Nah, Nggak tapi ngerti kepikir awal sih kalau iya. maju kepikir bahwa dia maju terus kiri ngapain gitu. Kalau kalau aku tuh di logiknya anak teknik mah nggak ada yang kayak gitu. Itu kan sama kan yang kita bisa kan, cuman yang Taran yang kita dia ngejalanin Taran kayak gitu. Ya udahlah, jago lah. Dah, next. Itulah yang membuktikan bahwa kita berbeda. Nah, sekarang Bird coba Taran, lumayan. Ada 7 menit kita masih bisa. Nah, Bird nih. Tinggal ngerubah headingnya aja coba sekarang. Oh, derajatnya. Derajatnya coba. Dia nggak usah maju berarti dia ini. Itu aja angkanya dirubah aja Taran. Oh, ini Sekarang 90 derajat. kan. Oh, ada ini ya. Coba, ada nggak? 90 derajat berarti dia belok gini langsung. Oh, 45 derajat berarti. Iya. Berarti ini confusion dia. Ini dia perlu ini. Oh, headingnya top. Berarti if-nya nggak bisa di sini. If level. Oh gini. If does heading Gimana? heading coba
if else. Oke. Hmm. Terus? Mm-mm. Hmm. 60 gini apa ya? Berarti kan dia, dasarnya ke situ dulu dong, serong kanan dulu ya? Mm-mm. Coba lu. Serong Mau kanan. penasaran sama 180 itu gimana deh gerakannya? Oh, kalau di 90 itu belok ke belakang. Ke 180 belakang. 180 Utara. belok ke 180 belok kanan dia. Nah, Ini kan mau lurus. Nol gitu. Ini kan ada worm. Kalau nggak ada worm, suruh derajat lurus ke bawah. Coba gimana? ya. Gini, 10. L shading 180, berarti L shading gini, kanan. Bisa gini. Nah nggak ya? Cobain. Tabrakan. 2. 300. Ke atas. Yes. Ini kok bukan derajat ya, Kak? Malah kayak arah jarum jam. Iya emang. Benar. Ya Nah, ini kalau udah. masalahnya Kak 180 derajat kan dia muter balik kan tadi malah belok kiri, berarti kayak jarum jam dia ikut. Benar. If X is your current horizontal position, is this block to go in on heading if X is less than a number or different heading otherwise? Nah, berarti kan udah ada sumbu X, sumbu Y nih. Hmm. Berarti kalau ke kanan kita pakai sumbu X aja. Berarti kalau X-nya lebih kecil dari 80, dia ke kanan, Taren. Benar nggak? Ya kan? Nggak ada das navefon soalnya. Berarti kan kalau misalnya kita ambil, ini kan 80 nih. Selama X-nya masih lebih kecil dari 80, dia ke kanan. Kalau X-nya udah lebih besar, dia ke bawah. Gitu. Jadi setelah lewat 80, dia turun ke bawah. Ya kan? Gitu kan? Itu Berarti selama X, if X lebih kecil dari 80, nah berarti bawah, headingnya ke bawah yang kayak gini ya, jarum jam dia. iya. Begini. 60 dulu. Kanan, terus heading ke bawah. Oke. Ini X-nya 80 juga ini. Tapi ini Y ya. Sekarang berarti ini aku hapus ya. Aku hapus dulu. Clear dulu. Nah, berarti kan kalau sekarang kan ada Y. Berarti kan Taren berarti kalau turun pakai Y aja kan berarti ya. Selama Y-nya lebih besar dari 20, dia ke bawah. Selama X-nya lebih besar dari 20, dia ke kiri. Ini pakai Y, ini pakai X. Ini Nah, lebih besar dari 20. oh, terus bisa ditambahin ininya, Taren, ini bisa diklik loh yang ini. Terus bisa ditambahin else. Nah, tarik else-nya ke kanan. Atau pakai else if boleh, else aja juga boleh. Terserah, kalau else if harus kasih syaratnya apa. Nah, gitu boleh. Bisa Oke, tampil juga 3 gini semua, bisa banyak-banyak. 2 aja lah kan, cuma 2 langkah. Berarti if Y lebih besar dari 20, maka dia headingnya ke bawah.
bawah. Benar kan? Else if X lebih besar dari 20, Jadinya ke kanan. Ke kanan tuh kiri tuh. 20 ke kiri dong. Ke kiri. 20 ya. Nah, ya ke kiri. Nice. Coba. Alan smooth banget loh ini. Nice. Oke, satu level lagi Taren. One more. Nggak pakai Coba. else if. Sekarang gimana nih? Ini kan X-nya berapa nih? Berarti X kita 40. 40 ya? 50. 80 aja Taren nih, 80. Terus ini nanti ke sini 3 loh. Jadi kayaknya if, else if sama else deh. Oh, If. ini pakai ini aja. Yang pertama does not have not warm aja. Yang pertama does have not warm. Terus yang kedua itu pakai Y. Yang ketiga Iya. pakai X. Else if. Gitu. Nah gitu, ya kan? Aku belum mengerti derajatnya ini loh. Cara tahu kurang atau lebih derajatnya dari mana ya? Gitu, misalnya. Gini. Aku itu gampang banget. Jadi kan misalnya ini kan kita nggak usah mikirin ya. Does not have worm, pokoknya asal dia nggak ada worm, dia harus gerak ke sudut yang ini kan. Pokoknya kalau dia nggak punya worm, dia gerak ke sini gitu ya. Nah, terus kan kita mau gerak ke atas nih. Berarti kan sumbu Y. Kita kan menuju ke angka 80 kan. Berarti selama Y-nya lebih kecil dari 80, ya ngerti. kita gerak ke atas. Ini 80 gitu. Ngerti ya? Nah, kalau ke sini kan ke kiri. Selama X-nya lebih besar dari berapa? Y-nya ini posisi bebeknya ini berarti ya? Pintar, lebih besar lebih Jika posisi kecil dari 80. Jika posisi bebeknya lebih kecil dari 80 Iya. berarti harus ke atas. Jika posisi X-nya X-nya lebih besar dari 20, dia berat ke kiri. Nah, itu benar. Nah, yang bawahnya 20 tapi lebih besar. Ya. Iya, pintar. Dah, sekarang tinggal taruh-taruh barangnya. Apa sih suka barangnya sih? Taruh-taruh si arah-arahnya. Gitu benar. Yeay. Oke. Kiri. Ya. Enggak. Oh, ini pas banget, Tiung. Nah, cakep nih. Tiung, terus ke kiri. Ya, beres. Ngerti. Oke. Ngerti ya. Nah, sekarang berarti kita lanjut lagi nanti. Taren, berarti kita mau lanjut nextnya kapan nih? Mau besok, mau Jumat? Kasih tahu. Besok mau jam berapa? Jam 10? Atau mau Jumat? Besok ntar. Kelas tuh jam 12.30. Jam 10 juga bisa kalau besok. Oke, ya udah besok lanjut jam 10. Oke. Sip. Nanti kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada yang udah diupload, bilang aja Kak YouTube-nya biar cek lagi. Nanti aku edit dulu. Masuk aku upload. Sip. Sampai besok ya, Taren. Jangan lupa makan. Oke, Kak. Oke. Semangat. Makasih ya. Sampai Makasih ya, besok. Kak. Dadah. Terima kasih, Kak. Ya, makasih. Dadah.